Cinta Tak Terbalas Part 20. Jadi siang ini kamu sama dia? Tanya Iki ketus. Aku memberikan dahiku. Dia? Kakang, tanyaku. Kita harus bicara. Rizky Pov. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Tanyaku pada Alana yang berdiri di depanku. Aku memutuskan untuk bicara berdua dengannya di taman kompleks rumah Alana. Gak ada apapun. Bisa gak sih kamu gak usah ikut campur di kehidupanku? Ucapnya ketus. Alana, kamu tuh tunangan aku. Semua hal tentang kamu aku harus tahu. Aku bertanggung jawab atas kamu, nah, jelasku. Alana menatapku tajam. Masih ingat apa syarat yang aku katakan saat menerima lamaranmu? Kalau kamu lupa, aku ingatkan kembali. Sob, aku ingat. Apakah ini akhirnya? Apakah kita berakhir cepat ini? Ini bahkan belum lebih dari 6 bulan setelah kamu menerima lamaranku, Bi. Ucapku sambil menggenggam tangannya. Iki, mengertilah. Aku gak bisa selalu menyakitimu lagi. Aku gak mau kamu tersakiti lagi karena aku. Jadi berhenti sampai di sini, Iki. Stop memaksaku untuk berhenti, Bi. Dia mengelus tanganku. Mungkin Tuhan lebih berpihak kepadaku, Iki. Karena hari ini doaku terjawab. Bukankah kamu ingin melihatku bahagia? Iya, bahagia bersamaku, Bi. Bahagiaku adalah dia, dan kamu gak bisa memaksaku. Ucap Alana kemudian berlari meninggalkanku. Sorry, bisa kita bicara di tempat lain? Skip. Pandu Pov. Aku mengajaknya ke kafe ada di luar kompleks rumah. Tidak jauh dari rumah. Rizky, pria yang sangat mencintai dan bahkan terobsesi oleh Alana sedang berada di hadapanku saat ini. Jadi apa yang bisa kita bicarakan di sini? Tanyaku. Alana, hanya itu yang akan selalu menjadi bahan pembicaraan kita berdua, Kang. Please, sorry, gue hanya bisa bilang sama lo. Dan maaf, gue masih belum bisa terima maaf, Kakang. Ucapnya tegas sambil menatapku. Wow, pangeran berkuda putih ini sudah menunjukkan sisi devilnya. Astaga, aku gak sadar bahwa aku sendiri yang membangkitkan aura panas ini. Jadi mau lo gimana? Jauhin Alana. Nonetheless, sorry, gue gak bisa. Jangan egois, Kang. Gue ada dari awal saat Kakang menolak dia mentah-mentah. Sekarang ketika gue sedang berjuang, tapi Kakang datang menghancurkan semua mimpi gue dengan dia. Lo juga mesti tahu, Rizky. Dari awal mimpi dia hanya ada gue, bukan lo. Jadi lo juga jangan egois dong maksain kehendak lo sama dia. Tapi gue akhirnya ngelamar dia duluan dan Kakang harusnya tidak pernah berubah untuk memilihnya. Biarkan gue yang akan membuatnya bahagia. Gue mohon, Kang. Ucapnya menggebu penuh emosi. Bukan masalah siapa yang melamar dia dahulu, tapi siapa yang mencintai lebih dulu. Ini masalah siapa yang akan dia pilih akhirnya. Gue tahu posisi gue saat ini salah, saat gue tiba-tiba seenaknya masuk dalam hubungan lo dan dia. Tapi itu memang posisi gue. Rizky menghela napas panjang. Dia menyadarkan tubuhnya ke kursi yang diduduki. Aku sendiri bingung harus bagaimana. Gue hanya masih belum bisa menyerah, Kang. Gue masih akan tetap berjuang hingga gue sadar, mungkin dari mimpi ini. Lo mesti tahu juga, Iki. Pertarungan ini belum mutlak gue yang menang. Maksud Kakang? Aku yang menghela napas panjang sekarang. Lo mungkin hanya akan berjuang untuk satu orang, Alana. Tapi gue harus berjuang untuk meyakinkan kedua orang tua Alana, Atala dan Nana. Belum lagi nyokap dan bokap gue, Zizi dan Lala yang belum tentu mereka setuju gue dan Alana bersama. So, kita sama-sama berjuang, boy. Jadi selama bendera kuning belum berkibar, gue, lo dan bahkan cowok lain di luar sana masih ada kesempatan untuk bermimpi bersama Alana. Kok bendera kuning sih? Janur kuning kali, Kang. Bego loh, kalau janur kuning mah pas lagi mau akad masih bisa diculik. Tapi kalau udah bendera kuning, I see. So, gue gak akan monopoli Alana sendiri. Biarkan dia milih sendiri
mana yang terbaik buat dia. Cinta datang terlambat sama gue. Gue tahu itu, tapi bukan berarti gue akan terlambat juga untuk berjuang. Gue udah bukan ABG kayak lo. Gue udah dewasa, jadi gue pikir lo ngerti dengan ucapan gue sekarang ini. Sampai dia wisuda. Gue minta sampai dia wisuda, Kang. Oke. Aku mengulurkan tanganku. Dan Rizky menjabat tanganku. Alana Pov. Lo tahu kalau lo itu gak cocok banget sama Iki. Ucap Bianca, the most woman in the kampus, kata orang. Aku sih gak peduli tentang itu. Yang aku peduliin adalah dia teman satu fakultasku. Dan sekarang aku sedang dikelilingi oleh mereka, geng Bianca, dalam kelas ini. Jadi sekarang aku mulai dibully. Fine, gak masalah. Gue juga gak ngebet banget sama Rizky. Atau Iki lah, jawabku tegas. Bianca menatapku dan duduk di depanku. Bagus kalau lo nyadar. Jadi sebaiknya lo mulai ngejauhin Iki. Karena gue gak mau lihat dia makin hancur gara-gara lo. Lo tahu apa tentang gue dan Iki? Gue bahkan mikir kalau bisa gue gak usah kenal sama Iki. Jangan besar kepala lo karena Iki udah ngelamar lo. Gue? Bagian mana yang bikin gue besar kepala karena Iki? Kalau lo mau posisi gue di mata Iki, monggo dengan senang hati gue kasih. Alana, panggil seseorang membuarkan anggota geng Bianca mengiliku. Siapa ya? Tanyaku saat melihat seorang pria berada di hadapanku. Cih, ini cewek bener-bener ya sok polos, umpat Bianca. Maksud lo? Aku mulai memanas. Bianca tertawa. Lo pura-pura polos atau emang dasarnya lo yang kuper ya? Lo masih nanya dia siapa? Bianca stop, ucap pria itu dan Bianca langsung berhenti tertawa. Aku mengulurkan dahiku. Agak bingung juga dengan pria ini, tapi rasanya pernah ketemu ya. Oh, Raka ya, temannya Zizi, ucapku kemudian. Ya, lo udah lupa ya? Bianca, bisa gue ngobrol dulu sama Alana? Pintar Raka. Gue gak paham sama lo dan Iki. Kenapa sih cewek macam dia yang kalian rebutin? Apa maksud Bianca coba? Kenapa dengan aku? Stop Bianca, gue lagi gak mau ngomong sama lo. Gue mau ngomong sama dia. Please get up Raka. Lo dan Iki itu sahabatan dari lama. Aku langsung memotong ucapan Bianca. Halo, sorry nih tapi gue kayaknya udah dijemput. Jadi gue sekarang mau balik, permisi. Bianca menarik lenganku hingga aku hampir jatuh. Lo masih belum selesai urusannya sama gue. Ada urusan apa lo sama cewek gue? Ucap Kakang sambil berjalan masuk ke dalam ruangan. Siapa lagi cowok ini? Tanya Bianca merendahkan Kakang. Kakang menarik lenganku yang ditahan Bianca. Masih belum jelas. Dia cewek gue. Dan lo, ada urusan apa dengan Alana? Hahaha, luar biasa. Gila ya lo, nah. 3 cowok sekaligus buat ngerebut hati lo. Pertama Iki, kedua Raka. Sekarang, gue gak bisa habis pikir. Wasam. Maksud lo apa? Tanyaku nyolot. Lo masih gak jadar? Atau harus gue jelasin? Sit up Bianca, teriak Raka sambil menarik tangan Bianca keluar dari ruangan. Ayo pulang. Skip. Yang tadi itu Raka, temannya Zizi bukan? Tanya Kakang. Aku mengangguk. Kenapa Kang? Aku dari awal ketemu tuh cowok, rasanya kok gak enak hati ya? Gak suka aku sama dia. Dia juga belum tentu suka sama Kakang. Kakang mulai ke arahku. Apa sih? Aku seriusan gak suka sama kalau Zizi dekat sama dia. Apalagi kalau sampai jadian. Gak mungkin juga kali masa talangnya biarin Zizi sama cowok lain. Iya ya. Si songong itu pasti langsung bertindak dengan berbagai macam cara. By the way, tapi aku dengar dia tadi bilangin ngeributin kamu ya. Iki itu Rizky.